Halo, Halo. Oke. teman-teman ya. Selamat sore, selamat bergabung di live Instagram Binus Career Ambassador. Perkenalkan, namaku Novia Mulyasari. Dan hari ini di sharing session kita kali ini kita akan ngobrol mengenai dunia permagangan dengan tema yaitu magang sama dengan peluang gitu. Tapi tentunya aku nggak akan sendirian di sore hari ini. Karena aku sudah kedatangan tamu dari salah satu global company yang bergerak di bidang jasa travel agent, yaitu dari Airbus.com. Oke, nah jadi sharing session kita pada sore hari ini bermanfaat banget buat teman-teman nih yang masih bingung semester depan tuh kira-kira aku mau magang di mana ya? Atau kira-kira magang tuh ngapain aja sih? Tanpa berlama-lama, mari saja kita undang ya, ada Kak Gabriela Krista Rosa dari Human Resource Development Airbus.com. Selamat sore, Kak. Halo, selamat sore Novia. Ya, terima kasih Kak sudah join di live Instagram kami. Nah, eh, tadi kan aku udah sempat singgung sedikit ya mengenai permagangan nih. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita, boleh deh Kak dari Kakak diperkenalkan mungkin latar belakang Kakak, profil Kakak seperti apa, dan kesibukannya seperti apa. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Novia. Jadi gini, semuanya halo selamat sore. Terima kasih udah join di live Instagram kita. Kenalin, namaku Krista. Dan aku di sini di airpas.com itu sebagai HR-nya. Dan untuk pengalamanku sendiri, memang dari latar belakangku juga lulusan psikologi di salah satu universitas swasta di Surabaya. Dan dari aku magang hingga akhirnya sekarang memang berkecimpungnya di dunia HR kayak gitu. Tapi memang walaupun udah berkecimpung dari sejak magang, tapi tetap banyak hal yang harus aku pelajari karena HR itu sangat-sangat luas ya. Jadi nggak cuma hanya mengurus tentang rekrutmen doang atau psikotes doang, tapi sangat-sangat luas seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Berarti dari mulai kuliah sampai magangnya pun sampai karir sekarang berkecimpung di dunia HR ya. Berarti Betul sejalan ya banget. Kak. Keren banget Iya, nih. betul. Tadi kan aku udah sempat singgung nih mengenai Airpas ya, Airpas.com. Apa nih global company di bidang travel online gitu kan. Boleh nih Kak diceritain sedikit mengenai Airpas.com tuh apa sih? Oke, airpas.com itu adalah salah satu online travel agency asli dari Indonesia dan pemiliknya juga seorang Binusian ya. Jadi kita itu kenapa dikatakan multinasional atau global company itu karena karyawan kita itu tidak hanya di Indonesia aja, tetapi ada di beberapa negara seperti misalnya ada di Vietnam, ada di Filipina, ada di Thailand, ada di Hong Kong juga kayak gitu. Jadi memang untuk karyawan kita tersebar kayak gitu, tapi memang headquarternya itu di Indonesia. Terus juga cakupan kita atau marketnya kita, mungkin dari teman-teman semua tuh merasa kayak airpas.com kayaknya nggak pernah denger deh kayak gitu, online travel agency dari mana nih kayak gitu kan. Ya karena marketnya kita itu adalah market lebih keluar kayak gitu, misalnya kayak yang tadi kayak Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura kayak gitu. Kita market kita lebih besar di sana, dan Indonesia juga ada. Kita juga jual tiket pesawat dan hotel di Indonesia juga, tetapi kita lebih goals-nya kita itu lebih keluar kayak gitu. Oh, berarti walaupun diciptakannya oleh Binusian ya ternyata ya Kak. Ya, Dan betul banget. bisa dibilang terkenalnya justru di luar Indonesia ya. Tapi nggak menutup kemungkinan nih di Indonesia juga banyak ya sudah bekerjasama dengan properties dan juga maskapai di Indonesia begitu ya Kak. Ya, betul banget. Dan juga kita ada juga kok customer yang dari Indonesia juga ada. Jadi nggak cuma luar aja, tetapi kita Indonesia juga kayak gitu. Oke, siap nih. Berarti bisa sebagai tambahan referensi nih buat teman-teman yang mungkin mau merencanakan perjalanannya mungkin bulan depan bisa dicek juga dari airpas.com. Oke, Iya, kita betul banget. ke tema kita ya Kak, magang sama dengan peluang nih. Kan Kak, aku manggilnya Kak siapa nih? Kak Gabriela atau Kak Krista nih enak ya? Kak Krista aja. Oke, kan kalau Kak Krista nih kan memang backgroundnya HR kan ya. Kalau dari Kak Krista sendiri, apa sih misalnya magang tuh apa sih sebenarnya dan peluang seperti apa sih yang bisa kita dapat dari magang?
Oke, sebelum kita masuk ke topik dan lebih lanjut lagi kayak gitu ya, aku kepengen jelasin dulu kayak disclaimer dulu deh kayak gitu. Anggapannya kayak kita ngomongin magang sama dengan peluang, bukan berarti program-program lainnya itu bukan peluang kayak gitu ya. Jadi karena kita sendiri, khususnya aku, itu memang berkecimpungnya itu di permagangan karena dari A sampai Z itu dengan BINUS kita memang hubungannya itu adalah untuk program magang kayak gitu ya. Dan kenapa tercetus untuk ambil judul ini magang sama dengan peluang? Karena juga sebelumnya aku ada ngobrol-ngobrol. Jadi ketika aku sama anak-anak magang yang di Airpas ini mau tanda tangan kontrak, dan setelah tanda tangan kontrak mereka bertemu dengan leadernya masing-masing, di situ kita ngobrol-ngobrol kayak gitu sebelum mereka bertemu sambil nunggu leadernya, kita ngobrol di situ. Kenapa mereka memilih magang daripada program lainnya kayak misalnya student exchange kayak gitu. Misalnya student exchange kan kita kayak keluar, kita bisa lebih terbuka dengan dunia luar. Oh, ternyata di luar itu seperti ini, budayanya seperti ini dan lain sebagainya. Banyak yang kita pelajari juga. Kalau misalnya mau ngambil entrepreneurship juga kita belajar dari nol. Gimana sih cara membuat kayak bisnis dari nol hingga akhirnya berjalan, asam pahit manisnya semua kita rasakan ketika kita membuat sebuah bisnis itu seperti apa. Begitu juga dengan magang. Karena kita fokusnya ke magang, maka judulnya magang sama dengan peluang. Nah, peluang yang dimaksud ini seperti apa, magang yang dimaksud ini seperti apa, kita akan bahas di sini. Kayak gitu Kak Novia. Jadi biar nggak ada salah persepsi aja dari teman-teman ya, kayak gitu ya. Ya. Jadi Oke. apapun Jadi, programnya punya peluangnya masing-masing, Kak, seperti itu ya. betul banget. Iya, betul banget. Oke. Nah, untuk magang sendiri, magang itu apa sih? Kalau misalnya kita cari artinya ya, magang itu namanya juga magang. Itu namanya kayak pelatihan kerja untuk para mahasiswa atau siswa di tingkat akhirnya. Karena banyak banget nih orang-orang atau misalnya kandidat yang ketika aku tanya, eh, kamu itu tipe orang yang belajarnya seperti apa? Rata-rata mereka selalu bilang learning by doing, kayak gitu. Mereka belajar sambil melakukan, kayak gitu kan. Jadi benar-benar yang kayak, ya mereka nggak bisa ngawang-ngawang, nggak bisa yang cuma teori aja, tapi mereka harus ikut melakukan. Nah, kenapa program magang itu adalah salah satu program juga yang paling diminatin? Karena mereka benar-benar mempraktekkan ilmu yang sudah didapat, entah itu di perkuliahan atau misalnya di sekolah pun SMK ya biasanya yang ada program magang itu, mereka ingin lebih tahu lagi nanti di dunia kerja itu seperti apa kayak gitu. Dan yang tentu saja ini berkaitan juga berhubungan juga dengan hard skill dan soft skill-nya mereka. Nah, kadang-kadang mereka tuh masih menyamaratakan atau masih belum tahu apa sih bedanya hard skill dan soft skill. Mereka kira itu ya udah sama aja kayak gitu. Tapi sebetulnya itu adalah dua hal yang berbeda kayak gitu. Nah, hard skill itu lebih ke rangkaian keterampilan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Misalnya, kita jurusan accounting, berarti kita belajar tentang jurnal, ya kan, cara perhitungan, atau misalnya perhitungan pajak, kayak gitu. Dan ketika kerja pun kayak gitu. Jadi, kita untuk menyelesaikan sebuah tugas. Soft skill itu terbentuknya ya dari interaksi kita selama ini, kemampuan kita dalam komunikasi kayak gitu. Nah, kadang-kadang banyak orang yang mencantum kayak soft skill-nya apa? Aku memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, terus misalnya soft skill-nya juga kepemimpinan kayak gitu. Nah, semua itu bukan terbentuk tiba-tiba ada, tetapi itu adalah bentuk dari pengalaman kita kayak gitu. Ketika organisasi, misalnya ikut organisasi, terbentuklah kepemimpinan kita. Jadi ketika kita, pokoknya soft skill itu yang berkaitan dengan sosial lah kayak gitu. Jadi kemampuan kita akibat dari sosial kayak gitu. Interaksi dengan lingkungan kayak gitu. Nah, manfaatnya sendiri nih, manfaat dari magang. Mungkin udah sempat keselip-selip nih, manfaat dari magang itu apa yang dari tadi aku jelasin. Jadi, manfaatnya selain kita learning by doing, kita juga memaksimalkan potensi dari mahasiswa tersebut. Ya, sudah kita belajar di kampus, kita tambah lagi nih prakteknya seperti ini, kayak gitu. Lalu, mahasiswa juga bisa langsung mendapat pekerjaan. Jadi, bagi mahasiswa yang magang dan dinilai bagus oleh perusahaan kinerjanya, biasanya akan ditarik untuk menjadi karyawan perusahaan tersebut. Nah, begitu juga dengan Airpas. Airpas sangat besar peluangnya bagi teman-teman yang memiliki
memiliki skill yang bagus nih, baik hard skill dan soft skillnya ketika magang, itu sangat besar kemungkinan akan kita tarik juga untuk menjadi karyawan di Airpas. Jadi peluang kerjanya semakin besar kayak gitu. Terus juga mahasiswa juga mendapatkan perolehan penghasilan tambahan, anggapannya kayak uang saku kayak gitu. Jadi biasanya orang perusahaan-perusahaan yang memiliki anak magang akan memberikan uang sakunya besar, tapi cukup. Tadi banyak soft skill juga yang bisa didapatkan dan juga ada tambahan uang saku. Ya, betul banget, Kak. Oke. Nah, jadi tuh tadi kan udah sempat dikasih tahu nih apa sih peluangnya tuh bisa bisa melanjutkan jenjang karir karena sangat mungkin ya dari magang tuh bisa ditarik langsung sebagai karyawan di airpas.com. Selain itu bisa mengembangkan soft skill dan juga hard skill kita sama ada tambahannya nih untuk magang di Airpas tuh nggak cuma belajar aja tapi ada tambahan uang saku begitu ya Kak. Oke, Ya, jadi betul udah banget. magangnya di salah satu global company, terus banyak juga manfaat yang didapat, tapi juga ada nih bonusnya, ya kan? Karena anak magang biasanya malu-malu, Kak. Kalau pertanyaan itu, aduh aku magang tuh dapat uang tambahan nggak sih? Sebenarnya itu pertanyaan yang paling sering ingin ditanyakan, cuma masih malu-malu, seperti itu. Nah, ini Airpas tentunya ternyata udah dijawab ya teman-teman. Jadi kalau masih ada penasaran, tadi langsung dijawab sama HR seperti itu. Oke, nah kalau kayak teman-teman udah pada siap nih mau magang, udah bulat nih kayaknya oke aku harus magang semester depan. Nah, tapi apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan nih sebelum kita apply kita CV kita ke perusahaan seperti itu? Kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Oke, nah kalau apa yang perlu dipersiapkan, yang pasti yang pertama CV ya, karena terkadang CV ya walaupun misalnya untuk anak binus nih, CV yang digunakan itu melalui portal, biasanya mereka input-input gitu kan ya di portalnya, jadi nanti HR tinggal screening CV mana yang misalnya masuk di kriterianya Airpas kayak gitu. Nah, yang pasti tulis entah itu pengalaman, baik pengalaman biasanya ada pengalaman kerja, aku juga lupa ingat sih, biasanya ada tulisan pengalamannya entah itu pengalaman organisasi atau pengalaman kerja atau pengalaman freelance, itu ditulis secara lengkap dan rinci. Jadi benar-benar misalnya punya pengalaman freelance, nah freelance-nya itu di mana, tugasnya apa, hasilnya itu apa. Terus kalau misalnya teman-teman juga punya pengalaman online shop, pernah punya online shop, ya udah tulis aja online shopnya apa, yang dilakukan apa, dan hasilnya gimana, kayak gitu. Bahkan kemarin ada anak magang yang interview di kita, kebetulan kita juga nyari yang untuk divisi Google Ads, bagian yang ads, paid ads gitu. Jadi kebetulan dia juga udah pernah untuk di online shopnya, dan dia tidak mencantumkan itu di CV-nya yang di portal. Tapi untungnya kita bertanya, akhirnya dia, oh iya aku pernah pakai Facebook Ads. Jadi setidaknya dia punya gambaran nih kalau iklan berbayar itu yang seperti apa. Selain CV juga kalau di Airpas ya untuk proses rekrutmen magang di Airpas biasanya selain kita lihat CV, screening CV, terus dari hasil screeningnya dia lolos, maka kita akan hubungin kayak gitu untuk misalnya kayak content writer, itu kita hubungin untuk tahap berikutnya membuat sebuah konten atau artikel dalam bahasanya mereka. Misalnya yang kita cari biasanya itu bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Jepang kayak gitu. Nah, dari ketiga bahasa ini ya ke fakultasnya masing-masing ya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman dari literatur bahasa Inggris, ya berarti membuat artikel dalam bahasa Inggris, atau dari bahasa Jepang membuat artikel dari bahasa Jepang. Nah, yang kita lihat itu dari segi tema, dari segi isinya, lalu dari segi penulisannya seperti apa, kayak gitu. Semuanya akan kita lihat. Jadi hard skill-nya di situ yang dilihat, ya kan? Nah, setelah itu ketika lolos dari portofolionya, maka dengan user dan HRD kayak gitu. Nah, di situ kita juga akan melihat soft skill-nya dari segi komunikasinya gimana, gimana, terus kayak disiplin itu dia ketika. Jadi dari CV, hard skill-nya yang kita lihat itu kayak kalau misalnya content writer itu portofolionya, lalu juga soft skill-nya dilihat ketika interview. Kayak gitu.
Oke, nah tadi udah sempat singgung mengenai CV dan juga persiapan setelah interview, baik interview dan setelahnya ya. Berarti apa sih Kak proses atau alur rekrutmen di Airpas itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau untuk alurnya sendiri itu kita pertama itu screening CV dulu dari portal kayak gitu. Terus setelah itu untuk kandidat-kandidat yang lolos screening CV itu akan kita hubungin untuk kita jadwalkan interview dengan user. Makanya nomor telepon itu pastikan bisa dihubungin atau punya WhatsApp-nya kayak gitu. Terus setelah itu, setelah interview dengan user dan HRD akan ada tes skill. Nah, biasanya tes skill ini beda-beda ya, tiap divisi ada divisi yang memerlukan tes skill dan ada juga divisi yang tidak memerlukan kayak gitu. Kalau misalnya content writer itu biasanya tes skillnya itu ketika sebelum interview. Jadi mereka ketika lolos screening CV akan kita hubungin untuk mereka mengirimkan portofolio atau artikelnya mereka kayak gitu dalam bahasa yang mereka pelajarin dan bahasa yang mereka lamar, kayak misalnya mau bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Mandarin seperti itu. Nah, lalu dari portofolio itu akan kita lihat mana yang lolos untuk ke tahap berikutnya yaitu interview kayak gitu. Biasanya dari interview ya udah selesai kayak gitu, akan dihubungin lagi dia lolos atau tidak, seperti itu sih. Oke, berarti pertama kirim dulu ya CV-nya. Mungkin untuk Binusian bisa langsung kirim melalui portal internship Binus. Setelah itu kalau misalkan lolos screening untuk CV, akan lanjut interview, dihubungi dulu ya oleh HR-nya dan lanjut untuk interview, serta nanti ada tes sesuai dengan posisi yang di-apply-nya seperti itu ya, Kak? Betul banget. Nah, setelah alur nih, kira-kira kalau magang di Airpas tuh ada requirement khususnya nggak sih? Misalkan aku harus dari jurusan apa, atau IPK-nya tuh harus berapa? Ada persyaratan khususnya nggak sih, Kak? Kalau persyaratan khusus dari jurusan apa, yang pasti kita melihat dari yang jurusannya sama dulu nih, kayak gitu. Apakah ada orang-orang misalnya kayak dari jurusan literatur bahasa Inggris, dia ngelamarnya pasti ke content writer karena sejurusan kayak gitu. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang kepengen membelot nih jurusannya apa, terus kepengen masuk atau kepengen magangnya di divisi apa, itu juga bisa di kita. Tetapi pastikan portofolio kalian memang yang paling bagus kayak gitu. Maksudnya kalian membuat semaksimal mungkin portofolionya kayak gitu. Karena apa? Karena tapi kalau misalnya di BINUS itu biasanya nggak bisa ya. Misalnya teman-teman dari accounting tiba-tiba kepengen lamar content writer, itu biasanya nggak bisa karena nggak sesuai dengan jurusannya. Tapi kalau misalnya yang di luar BINUSian nih kayak gitu, itu bisa. Jadi dipastikan portofolionya itu yang paling maksimal menurut teman-teman kayak gitu. Karena menurut teman-teman beda juga dengan user kayak gimana kan gitu. Nah, terus untuk IPK itu kita ada minimal 3. Kenapa kita menggunakan minimal 3? Di lain karena IPK itu juga sebetulnya bagian dari hard skill kan kayak gitu, gimana kemampuan kalian ketika kuliah menyelesaikan tugas atau misalnya ketika ujian kayak gitu. Makanya IPK itu juga sebagai salah satu faktor penting juga di kita kayak gitu sih. Oke, berarti pertama yang pasti kita sebenarnya open untuk all major ya Kak. Jadi mungkin kalau teman-teman jurusannya beda nih, agak beda sedikit, tapi teman-teman tuh merasa kalau aku bisa nih kayaknya kalau untuk posisi ini, jadi dicoba dulu aja. Yang penting nanti pada saat interview bisa dipertanggungjawabkan ya Kak, seperti itu ya. Sama Betul untuk banget. Ya, seperti betul IPK banget. ya. Walaupun IPK-nya mungkin ada batasan untuk 3, tapi sekali lagi teman-teman nggak ada bisa aja dicoba dulu seperti itu ya Kak. Nanti untuk lolos atau enggaknya, mungkin memang sudah rezekinya bisa magang di Airpas kan nggak ada yang tahu seperti itu ya. Oke deh. Ya, betul Nah, banget. kalau misalkan untuk airpas.com itu durasi magangnya berapa lama sih Kak? Dan kapan sih buka untuk magang nih untuk bulan ini? Atau mungkin di semester depan? Kita kolaborasi magang mengikuti
fakultas ya, ada yang 4, 6, dan ada yang 12 bulan. Itu tergantung dari fakultasnya masing-masing kayak gitu. Lalu kapan bukanya, kita mengikuti jadwal dari BINUS. Kalau nggak salah untuk semester ini bukanya bulan Mei. Nanti masuknya di bulan September kalau nggak salah. Nanti itu untuk yang semester depan ya, semester yang paling deket nih untuk semester depan kayak gitu. Bukanya di bulan Mei. Tapi kalau misalnya teman-teman yang bukan dari BINUS mau daftar, ya udah langsung daftar aja, kirim email aja di hrd@erpas.com kayak gitu. Tinggal kayak gitu aja. Kapanpun kita pasti buka untuk anak magang karena menyesuaikan jadwal dari kampusnya masing-masing ya kayak gitu. Betul, berarti masih ada waktu ya untuk mempersiapkan CV-nya, mempersiapkan lagi nih kemampuannya kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh erpas.com. Oke, baik. Nah, kalau untuk posisinya, ada posisi apa aja sih, Kak, yang ditawarkan di erpas.com? Untuk posisinya itu sebetulnya kita semua divisi buka ya, dari accounting, finance, terus kita buka HR juga, lalu kita buka content writer, terus buka SEO, terus IT, paid marketing, dan lain sebagainya, itu kita buka semua. Tapi terkadang dari kitanya sendiri, itu yang memilih mau ngambil anak magang atau melanjutin anak magang sebelumnya yang memang mau lanjut magang di kita. Biasanya kita buatnya tuh 6 bulan dulu, kalau misalnya oke, akan kita lanjut lagi 6 bulan. Nah, itu yang membuat terkadang posisi-posisi itu tutup, kayak gitu. Jadi, tergantung dari anak magangnya yang sekarang. Kalau misalnya anak magang sekarang mau lanjut next magangnya di tempat kita, berarti kita tidak ada posisi itu. Kita tutup posisi itu, berarti baru ada di semester berikutnya lagi. Kayak gitu. Jadi memang pantengin aja di portal Erpas bukanya apa aja, karena semuanya update di situ. Gitu aja sih. Oke, ya. Berarti kalau misalkan tadi nih Kak Krista bilang ada yang bisa lanjut, berarti memang magang di Erpas tuh mungkin memang se-fun itu ya Kak, dari masalah culture perusahaannya juga, ya berarti nggak menutup kemungkinan nih kalau teman-teman mau lanjutin magang di Erpas tuh sangat mungkin banget ya Kak. Nah, Ya, betul mungkin banget. ada lagi nih benefit apa sih Kak kira-kira yang bisa didapat nih kalau kita magang di erpas.com? Selain tadi Kalau mungkin benefit menyinggung soft skill dan hard skill ya, mungkin ada lagi kayak mungkin environment di perusahaannya seperti apa atau seperti itu culture-nya. Silakan Kak. Oke. Nah, untuk benefit yang bisa teman-teman terima itu adalah kita bisa memberikan semuanya apa yang teman-teman butuh. Maksud semuanya ini apa? Jadi teman-teman kita di Airpas itu karena kita perusahaan startup ya, jadi kita tidak ada gap antara atas atau antara bawah, antara senior atau junior kayak gitu. Kita memang tidak ada gap itu, dan teman-teman sangat secara bebas untuk belajar sama leadernya masing-masing. Teman-teman mau tanya apapun pasti akan dijawab, asalkan memang itu berkaitan dengan pekerjaan. Kalau misalnya tidak berkaitan dengan pekerjaan gimana? Bisa juga, bisa diobrolin ketika lagi jenuh atau lagi butuh refreshing, bosan main HP, terus ngobrol sama leadernya, pasti ngobrolnya bakal kemana-kemana kan, kayak gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman manfaatin untuk menggali ilmu sebanyak mungkin sama leadernya, kayak gitu. Selain itu juga sudah sempat disebut di awal tentang uang saku ya, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah apa namanya? Culture-nya kita yang memang sangat fun, karena culture-nya kita sendiri itu sama seperti namanya Airpas kayak gitu, yaitu aktif, inovatif, respectful, terus positive vibe sama zero to hero kayak gitu. Jadi benar-benar kalau teman-teman memang memiliki bukan budaya sih, prinsip-prinsip yang aktif, inovatif, respectful, positive vibes, dan zero to hero atau artinya kayak kepingin terus belajar nih kayak gitu, yang memang aktif banget nih anaknya, suka berinovasi banget anaknya, nggak pendiam, anaknya mampu mengungkapkan pendapat banget kayak, dan anaknya mudah beradaptasi dengan segala macam situasi dan orang-orang di sana, itu sangat sangat cocok untuk di Airpas kayak gitu sih. Oke, jadi banyak ya manfaatnya teman-teman, jangan ragu-ragu lagi nih kalau mau join di airpas.com karena culture-nya juga fun banget, jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan mungkin yang belum pernah magang tuh takut ya
atau ragu, aku tuh magang nanti ngapain aja ya, disuruh apa aja, tapi jangan khawatir karena mostly teman-temannya atau leadernya dan senior-seniornya juga friendly banget ya Kak, dan open ya untuk semuanya. Oke. Betul Nah, banget. Iya. kalau dari sisi perusahaannya nih, kira-kira perusahaan tuh sebenarnya apa sih ekspektasi perusahaan kepada anak magang, Kak? Ekspektasi perusahaan untuk anak magang itu cuma satu, yaitu ide. Ide dalam hal apa? Ide dalam hal penyelesaian masalah. Jadi kita sangat terbuka untuk idenya teman-teman. Misalnya menurut teman-teman, masalah ini penyelesaiannya seperti ini, lebih baik. Itu bisa didiskusikan secara terbuka sama timnya atau sama leadernya. Kayak gitu. Biasanya leader ataupun timnya itu akan memikirkan apakah cara baik, itu akan kita gunakan seterusnya. Jadi jangan merasa kita anak magang terus kita nggak boleh berpendapat, itu enggak sama sekali kayak gitu. Teman-teman dipersilahkan untuk berpendapat dan berdiskusi secara terbuka. Selain itu, selain dari ide penyelesaian masalah, ide-ide inovatif teman-teman nih, yang misalnya nih teman-teman melihat kayak, oh kompetitor kita udah ada ini, yuk kita buat ini untuk di Airpass. Itu juga sangat terbuka buat kita kayak untuk mengembangkan diri, memperbaiki diri dari segi divisinya masing-masing, kayak gitu sih. Oke, justru jangan malu-malu ya buat teman-teman nih yang nantinya mau Ya, magang, betul malah banget. itu yang ditunggu-tunggu oleh perusahaan sebenarnya ya, ide-ide dari anak-anak Ya, mahasiswa nih, karena kan baru ya, mungkin dengan ide-idenya masih lebih fresh daripada kakak-kakak yang udah memang berkecimpung di perusahaan, jadi tiba-tiba, oh aku kayaknya lebih baik ini dia, itu justru malah sangat ditunggu-tunggu ya oleh perusahaan seperti itu. betul. Oke, nah kan tadi kayaknya magang tuh sebenarnya banyak banget nih, kita udah mulai masuk ya, peluangnya tuh banyak. Tapi untuk memaksimalkan magang itu kira-kira apa sih Kak yang perlu kita lakukan nih sebagai anak magang? Mungkin aktif sudah pasti ya Kak. Mungkin ada hal lain misalnya kan yang harus diperhatikan anak magang selama magang? Yang harus diperhatikan ini sebetulnya aku nggak tahu ya apakah anak-anak yang lainnya, tapi sejauh ini selama aku memegang magang di BINUS itu mereka selalu bertanya, Kak, apa yang perlu aku siapkan sebelum aku masuk magang hari pertama? Sebetulnya itu adalah pertanyaan simpel tapi sangat berkesan buat kita. Artinya apa? Kamu udah mulai mempersiapkan diri, kira-kira apa yang perlu kamu siapin. Bahkan dari ketika aku tanya ke usernya atau ke leadernya itu kayak, oh mereka suruh belajar ini aja tah, jadi nanti ketika masuk tinggal diskusi, bukan lagi mereka belajar karena mereka sudah mempersiapkan diri. Jadi teman-teman aktif aja, kira-kira apa yang bisa teman-teman pelajari, atau misalnya ketika interview atau misalnya ketika teman-teman udah join sama Airpass, teman-teman bisa tanyain juga kayak job desk-nya itu apa sih kayak gitu. Terus teman-teman pelajari lagi kayak masing-masing dari rincian pekerjaannya itu teman-teman bakal ngapain kayak gitu. Misalnya nanti kamu akan megang tentang jurnal ya, kamu akan megang tentang pajak dan sebagainya. Teman-teman bisa buka-buka lagi pelajaran sebelum-sebelumnya kayak pembukuan itu seperti apa, jenisnya seperti apa mungkin jika ada kayak gitu. Jadi benar-benar lebih ke hard skill-nya ya kayak gitu, dan untuk soft skill-nya itu teman-teman bisa beradaptasi aja dengan lingkungannya kayak oh ternyata leaderku itu orangnya sangat terbuka, berarti aku harus aktif kayak gitu. Oh ternyata leaderku suruh aku komunikasi, berarti kemampuan komunikasinya ditingkatin kayak gitu sih. Oke, berarti kuncinya satu mau bertanya ya, itu penting banget ya Kak mau bertanya sebagai anak magang. Nah, mungkin dari pertanyaan aku sih sebenarnya udah itu aja nih. Semoga menjawab ya masih keraguan dari teman-teman yang mau magang. Tapi sebelum kita selesai, mungkin dari Kak Krista mau ada tambahan secara kesimpulannya atau secara garis besar atau saran untuk teman-teman yang nanti mau join di Airpass? Oke, untuk teman-teman yang mau join di Airpass itu bisa langsung nggak usah takut untuk apa namanya untuk melamar ya, melamar di portal BINUS ataupun melalui email, dipersilahkan dengan sangat terbuka, tangan terbuka, kita menunggu lamaran dari teman-teman kayak gitu, dan semoga nantinya jika memang berjodoh untuk magang di Airpass, teman-teman bisa mendapatkan manfaat ilmu yang sangat besar seperti itu yang digunakan untuk selanjutnya gitu.
Oke, keren banget nih. Kalau aku simpulin ya dari pembicaraan kita pertama kali, yang pertama pasti persiapan itu penting banget ya teman-teman. Jangan lupa disiapin mulai dari CV-nya atau kemampuan teman-teman nih pada saat interview nanti. Terus yang penting tuh dalam magang jangan malu bertanya dan juga aktif ya Kak. Itu penting banget bagi anak Betul. magang. Dan untuk benefitnya sudah pasti banyak banget pengetahuan baru, teman baru, koneksi baru, dan yang mungkin teman-teman juga nanti di Airpass jangan khawatir ada uang saku tambahan ya seperti itu. Dan ini Ya, betul. aku bilang ini kesempatan yang bagus banget buat teman-teman karena airpass.com itu kan salah satu global company ya sekali lagi, jadi teman-teman mungkin nanti pengetahuannya akan lebih luas bisa didapatkan dari airpass.com ini seperti itu. Oke deh Kak, sharing hari ini nggak kerasa ya udah selesai nih. Jadi semoga teman-teman yang Iya. tadi masih bingung semester depan mau ngelamar di mana, atau bingung masalah magang tuh nanti aku disuruh apa aja, semoga menjawab keraguan dari teman-teman semua. Oke, akhir kata, aku Novia Mulyasari, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah stay untuk menonton sharing kita pada sore hari ini, dan juga terima kasih nih untuk Kak Krista yang udah mau membagikan ceritanya mengenai airpass.com. Semoga kita semua sehat selalu ya Kak. Jangan lupa untuk selalu Mm-mm. menerapkan protokol kesehatan. Oke, terima kasih Kak. Aku akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di acara dari Binus Kari selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke.